Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Sariman. Di sini saya akan mencoba membuat tutorial membuat desain web media pembelajaran matematika secara sederhana dan simpel. Tentunya sebelum kita membuat tutorial media pembelajaran dengan menggunakan web design, yaitu menggunakan template Bootstrap, kita harus menyiapkan dulu apa-apa saja yang harus kita siapkan untuk membuat media tersebut. Yang pertama yaitu Notepad, terus yang kedua itu Exam Browser, lalu template Bootstrap-nya. Langsung saja kita ke menu Google Chrome, kita ketik Start Bootstrap. Lalu kita masuk ke halaman ini. Nah, di sini banyak sekali pilihan menu template ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan template yang ini, yang free dan mudah untuk dibuat. Kita lihat dulu modelnya seperti apa. Nah, di sini ada untuk desktop atau komputer. Nah, ini untuk tampilan di tablet, dan ini tampilan untuk di HP. Nah, kita download teman-teman. Kita tunggu. Nah, sudah terdownload, mari kita ke filenya. Nah, ini filenya, kita copy, lalu kita paste di exam htdoc. Kita paste. Nah, lalu kita ekstrak di sini. Ekstrak file. Lalu kita ubah nama filenya agar mudah diketikkan juga ketika kita jalankan. Misalnya namanya adalah kuis media 1. Enter. Nah, kita coba masuk ke dalamnya. Nah, kita coba masuk di indeksnya. Klik kanan, open with Notepad. Nah, ini bagian intinya dari si template Bootstrap tadi. Kita ngedit di sini teman-teman. Nah, coba kita rename namanya, atau kita panggil. Ini kan HTML, berarti kita panggil dengan nama HTML. Tadi kita coba panggil nama filenya, ketikkan di Chrome local host slice tadi itu media 1 slice index.html. Enter.
ini dia teman-teman penampakannya. Kita klik ini, experience, edukasi, skill, interest, awards. Nah, kita akan mengubah isi dari template ini di notepad ini teman-teman. Nah, sebelumnya saya juga telah menyiapkan bahan yang akan dimasukkan nanti di notepadnya, yaitu tentang media bilangan bulat. Ini khusus untuk anak SMP sebenarnya medianya. Nah, coba kita edit di notepadnya gitu. Ini title itu judul dari ini, nama medianya, misalnya media pelajaran matematika. Nah, lalu di sini image atau ikon. Nah, di sini kita bisa ubah nih image atau ikonnya nih di bagian judul. Kita save dulu bagaimana penampakannya. Kita press. Nah, ininya berubah ya teman-teman, media pembelajaran matematika. Lalu kita ingin mengubah image atau gambar di media kita. Caranya kita siapkan dulu fotonya. Di sini saya sudah siapkan di fotonya. Kita masuk ke media 1, new folder, kita ketikkan misalnya gambar, enter. Kita masuk, kita copy paste yang tadi. Ini PNG filenya, berarti kita panggil dengan PNG. Masuk ke notepadnya untuk mengedit gambar. Ini kita masuk di sini. Nah, kita ubah tadi namanya gambar slice logo.png. Kita cek. Nah, gambar di sini berubah ya teman-teman. Ini untuk gambar title. Nah, sama ketika mengubah gambar yang ada gambar orangnya tuh. Dia letaknya di sini, profil. Kita ubah, kita gunakan gambar yang sama saja, yaitu tadi gambar slice foto.png. Maka akan berubah. Sebentar, ada yang salah teman-teman. Bukan foto ya, tadi itu logo. Logo.png. Nah, ini gambarnya sudah berubah teman-teman. Nah, kita ingin mengubah isian dari ini nih, about experience, education, skill, interest, dan awards, dengan file yang sudah saya buat, yaitu yang pertama kompetisi inti,
kedua kompetensi dasar, yang ketiga indikator pencapaian kompetensi, yang keempat materi pembelajarannya, dan yang kelima yaitu latihan soal. Kita ubah di sininya. Yang pertama itu kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Di sini kompetensi inti, lalu kalau teman-teman kompetensi inti dulu baru kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, indikator pencapaian kompetensi. Ini yang nomor 3 ya. Terus ini inti dulu, baru dasar, lalu bagian D itu materi pembelajaran, lalu yang kelima adalah latihan soal. Latihan soal. Karena tadi hanya ada 5, kita hapus yang bagian words, hapus. Ininya juga kita ubah untuk linknya. Ini berarti tentu saja inti, terus ini dasar, ini indikator, lalu di sini materi, di sini latihan. Kita simpan, lihat perubahannya. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Nah, ketika kita klik kan dia nggak geser ke materi yang ingin kita tuju gitu. Maka kita ubah lagi, yaitu di bagian ininya. Ini kan tadi itu tentang inti. Nah, di sini juga ID-nya inti itu untuk yang inti. Kita lanjut ke experience tadi kita ubah dengan dasar, maka ID-nya juga dasar. Lanjut edukasi, itu tadi kita isi dengan indikator, maka di sini juga kita ubah dengan indikator. Skill tadi kita isi dengan materi. Di sini juga ID-nya itu materi. Lalu interest kita isi dengan latihan. Ini juga ID-nya latihan.
terakhir hours kan tadi kita tidak memakai hours, maka kita hapus hours ini. Hours itu mulainya dari HR, sampai section. Nah, div nyambung ke atas, kalau div itu nyambung ke atas. Nah, sampai section. Kita section H2 kita set. Nah, terus lagi. Nah, ini kompetensi inti, kompetensi dasar bahasa Indonesia, terus indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajarannya, dan latihan soalnya. Lalu kita ingin ubah isi dari kompetensi inti, kita ubah di sini, berarti di kompetensi inti. Nah, di sini inti. Ini kita tulis kompetensi, ininya inti. Nah, ini untuk misalnya kontak lah, bisa kita cantumkan, boleh kita cantumkan, boleh tidak ya teman-teman, kita cantumkan aja. Misalnya di sini alamat saya, di kode posnya 45611 Jalan Pangeran Jackson, nomor 56. Kecamatan Cirebon. Nah, nomor HP-nya 0838 212 5970. Nah, ini untuk email. Kita isi. Nah, ini juga bisa kita rubah untuk lalu ini adalah isinya nih, dan ikonnya mungkin bisa kita hapus ya teman-teman. Dari sini ke sini berarti ini icon bisa kita hapus karena ini bagian inti, tidak perlu pakai icon. Nah, isiannya di sini nih teman-teman, isian dari kompetensi inti, taruh di sini. Kita copy paste dulu di materinya. Materinya itu ini ada bagian-bagiannya ya teman-teman. Kita copy paste, kita masuk lagi ke di notepadnya, kita paste di sini. Nah, ini yang pertama, terus yang kedua kita rapikan.
kita coba save, lalu kita lihat di sininya apakah sudah berubah. Nah, kompetensi inti, nah ini kan masih berderet ke samping ya teman-teman, maka kita kasih dia jarak itu dengan menekan sintak BR di tiap titik. Ini untuk spasi. Kita masuk lagi ke oke, ini belum, iya teman-teman, sebentar. Ini coba kita kembali. Ini ya teman-teman, kurang R, S. Nah iya teman, sudah rapi. Itu kompetensi inti. Nah kita beranjak ke kompetensi dasar. Apa saja sih isinya? Nah, kompetensi dasar ini cuma sedikit teman-teman, cuma ini kompetensi dasar. Maka di notepad ininya kita minimalisir. Ininya kita ubah kompetensi dasar, dasar. Oke, terus kita lihat dulu penampakan seperti apa. Oh, berarti kita hanya butuh bagian ininya saja nih teman-teman. Ininya kita hapus dan bagian yang kedua pun kita hapus. Kita cuma butuh satu saja, berarti ini kita hapus. Terus ini juga kita hapus. Nah ini yang kita butuhkan. Terus bagian ini kita hapus juga sampai sini teman-teman, sampai sini ya. Nah kita rubah yang ini kita ke ataskan. Kita copy paste dulu ini, kita masukkan di sini, menjelaskan
dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi bilangan bulat. Oke, ini yang bunyi ke sini, ini jelas seperti ini. Oke, kita bisa pasang di sini. Kita simpan, kita coba lihat perubahannya. Oke, kompetensi dasar, terus indikator pencapaian di bagian materinya ada 3. Mari kita selesaikan. Nah, di ini indikator pencapaian kompetensi, indikator pencapaian oke, untuk namanya. Terus kita hanya butuh ini yang tulisan komputer sains dan seterusnya, berarti yang ini kita hapus, terus yang ini juga kita hapus, ini yang bagian bawahnya juga kita hapus ya teman-teman. Terus kita masukkan notepad-nya. Nah, yang ini kita hapus 2, hapus. Terus ini div kan nyambung ke sini, berarti kita hapus dari sini. Nah, sampai sini. Nah, hapus. Nah, kita pakai yang ini. Ini juga kita bisa hapus ini, teman-teman. Kita gunakan yang ini, yang bawah. Oke, kita gunakan yang ini. Kita copy paste materinya. Kita kasih BR biar dia tidak samping. Sini juga sama BR. Kita lihat. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini 3 ini. Kalau mau dikasih nomor juga bisa, misalnya nomor 1, ada ini nomor 2 dan 3. Kita save dulu, kita refresh. Nah,
selanjutnya yaitu materi pelajaran. Nah, yang kita butuhkan yaitu ini, kita hapus semua, kita copy paste saja sintaknya dari sini, bisa teman-teman. Nah, ini materi pembelajaran, materi pembelajaran. Nah, yang pertama tadi itu ada pengertian. Nah, ini bisa kita hapus icon juga kita hapus. Nah, kita hapus semua yang bagian di sini. Ini jangan, berarti dari sini kita hapus seperti ini sampai ini. Kita gunakan sintak ini yang P. Isiannya apa? Kita tadi itu yang pertama adalah pengertian. Iya, kita tutup dulu, tutup pengertian. Lalu ini materi lagi, kita copy paste materi pengertian. Pengertian kita copy paste saja teman-teman di sini. Kita masuk copy paste di sini. Perhatikan agar terlihat lebih menarik ya teman-teman di programnya gitu, di Notepad. Kalau di komputernya sih ketika dijalankan ya sama aja gitu, cuma ini agar terlihat menarik di Notepad-nya. Nah, ini untuk materi yang pertama, kita kasih P dulu, tutup, kita tutup kita simpan terlebih dahulu, kita lihat perubahannya seperti apa. Nah, pengertian, kita pengertian bilangan bulat ini terus. Sekarang di sini kan di materi ini ada gambar. Nah, di sini kita bisa screenshot, baru kita masukkan gambar ini ke Notepad-nya. Kita cari dulu filenya. Ini screenshot tadi, kita copy, kita kembali ke tadi. Di sini kita copy paste, kita ganti namanya, misal namanya foto 1. Kita enter. Nah, kita masuk ke Notepad-nya, kita ambil atau copy di bagian image tadi aja, yang image. Nah, bagian
profil di title aja teman-teman, yang gampang. Nah ini aja kita copy paste kita taruh ke sini. Nah, paste, kita ubah ininya tadi tuh namanya adalah foto1.png. Kita simpan. Atau kalau mau ini bisa diubah ke icon sama dengan center. Kita simpan, kita jalankan, muncul nggak gambarnya. Tidak muncul teman-teman, ada yang salahkah? Sebentar, kita delete dulu. Ininya kita hapus. Coba kita paste. Belum muncul juga. Coba kita pakai yang ini, kita copy paste yang ini teman-teman, jadi enggak. Paste, terus kita ubah ininya berarti image profile, kita hapus. Terus kita masukin adalah foto1.png. tadi ininya PNG teman-teman, PNG. Kita coba simpan, kita jalankan. Nah ini teman-teman, lihat, kita pengen ke tengah, bisa di sini. Kita region center, ubah ke teman-teman. Ini ya teman-teman, kita di sini. Ya nggak mau. Di bagian sini coba. Kita kembali ke sini. Ada mau enggak? Gak ada apa-apa, yang penting gambarnya sudah ada. Saya lupa cara untuk ke tengah ini bagaimana. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu operasi hitung pada bilangan bulat. Untuk bagian
bagian yang B ya. Yang di sini juga A nih teman-teman, bagian A. Nah, ini bagian B. Bagian B kita paste ya. Kalau kita tutup terus materinya itu yang pertama penjumlahan, dan pengurangan. Kita tutup dulu. Materinya ada masukkan ke sini. Karena gak bisa ya teman-teman, berarti kita gunakan gambar kembali. Ini gak bisa masuk, kita tutup saja. Kita gunakan gambar kembali. Gambar kita screenshot bagian ini yang ini saja. Kita masuk ke sini, gambar screenshot 95, kita copy paste rename foto 2. Lalu kita masuk ke notepadnya, foto 2. Nah, setelah itu materinya lagi perkalian dan penjumlahan, perkalian dan pembagian. Ini kita buka lagi nomor 2. Enter. Oh, ini duanya ada 2. Nah, enter kembali. Terus materinya ya teman-teman, materinya dua kali 4 sama dengan 4 tambah 4. Ini kita kasih DR. Dan di sini kita tutup.
lagi saja dari ini. Nah, kita screenshot berlaku, screenshot 96, kita copy, kita masuk ke login C, ya satu gambar, kita paste, kita namakan dengan foto foto 2, foto 3. Nah, kita copy paste ini, foto 3. Lanjut materi selanjutnya yaitu pembagian. Nah, pembagian ini, pembagian tadi adalah kalian. Nah, pembagian ini screenshot lagi teman-teman, karena ini ada lambang screenshot. Kita masuk ke bagian sini, bagian mana? Foto 4. Kita kembali ke notepad, kita copy paste ini, ganti foto 4. Nah, sifat-sifat operasi. Ini bagian C, kita cari sifat-sifat operasi. Nah, bagian C, satu, pertama sifat tukaran. Yang pertama sifat tukaran. Nah, kita sama pakai gambar saja teman-teman, karena kode juga ya ke bawah. Gambar screenshot, screenshot bagian ini. Yes. Kita balik ke sini.
5 pilih laser, balik marketnya ke foto 5. Nah, lalu selanjutnya materi. Yang kedua sifat pengelompokan. Nomor 2 kasih BR ya, pada penyeberangan. Kita kasih BR itu. Kita SS juga teman-teman. Kita masuk sini. Kita copy, kita paste, ubah foto 6. Kita berarti di sini kita tutup. Oke, tutup. Sini kita copy paste lagi. Ini foto 6. Lanjut, materi selanjutnya itu sifat distributif nomor 3. Kita screenshot ini. Screenshot kita klik tambah 200. Di paste, ganti nama foto 7. Kita copy paste lagi. Foto 7. Nah, ini materi bagian terakhir di menyertai, terus bagian B itu membandingkan bilangan bulat. Copy paste. Kita bisa tutup dulu.
kita pakai gambar saja teman-teman, karena kodenya masuk. Gambar SS dulu teman-teman. Kita contoh soalnya. Masuk ke sini, download 201. Kita kembali sini, gambar paste, email foto 8. Kita ubah di sini foto 8. Nah, nomor 1 kita tulis P nomor 1, yaitu tadi itu A lebih dari A kurang dari B. R. Kita tutup. Lalu nomor 2 kita pakai contohnya, kita tidak ini ya, tidak ini, kita berarti kondisi yang ini saja teman-teman. Berarti kita ulang besok masuk ke sini, ke download 102, kita cari foto 9. Seperti di sini kita gunakan foto 9. Lanjut di bagian udah selesai teman, kita lihat penampakannya dulu di kita simpan dulu, kita lihat penampakannya seperti apa. Nah, kita lihat oke, kita lihat contoh ya, ini
soal ini ya teman-teman. Nah, di latihan soal kita coba nih, ini latihan soal, kita hanya membutuhkan T. Kita hapus yang ini juga, hapus kita lihat, kita SS saja teman-teman, saya lebih simple. SS, lalu kita masuk ke download, kemudian kita ketik paste, ubah namanya, itu misalnya foto lab 10. Yes. Notetnya kita dari sini ada yang ambil ya teman-teman. Nah, ini kita ganti foto 10. Coba kita simpan, kita paste. Nah, ini latihan soalnya teman-teman, sudah muncul. Nah, inilah penampakan dari media pembelajaran matematika, yaitu bilangan bulat, kompetensi dasar, indikator, pencapaian kompetensi, materi pembelajarannya, terus latihan soalnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.